guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninda Putri, saya Nuriati, saya Denis Karindias, saya Audia Mulai Fitri, saya Dwi Ahmad. Nah, yang pertama adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, yang artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Nah, sumber penghasilan gelombang elektromagnetik ini tuh berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Nah, yang selanjutnya ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui antena pemancar dan diterima oleh antena penerima. Nah, yang kedua itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar dan membantu pendaratan pesawat. Nah, yang ketiga itu ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro, yang artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit. Oke, selanjutnya yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini mempunyai warna-warna terang, seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, warna-warna tersebut merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak ini memiliki frekuensi sekitar 1015 Hz dengan panjang gelombang 400 sampai 800 Nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak ini bisa dilihat pada cahaya laser. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini atau biasa disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 Nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Selanjutnya ada sinar X. Nah, sinar X ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X ini berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Nah, selanjutnya ada sinar X. Sinar X ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 1016 sampai 1020 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Roentgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki fungsi frekuensi. Nah, dan yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik yang lainnya, yaitu 1020 sampai 1025 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti.
Adapun manfaat 7 spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. Nah, yang kedua gelombang mikro. Sebagai pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, membantu pendaratan pesawat dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Nah, yang ketiga ada sinar inframerah. Untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam. Digunakan pada remote control, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Nah, yang keempat, cahaya tampak. Sebagai sinar laser, digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara gambar atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar ultraviolet biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti berikut. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Dan yang kedua ada sinar X, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut, yaitu memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara. Dan yang ketiga ada sinar gamma, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut, seperti memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, menganalisa struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan memeriksa barang-barang di bandara. Jadi dari sifat-sifat elektromagnetik itu memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 108 m atau s, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik, termasuk gelombang transversal. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Nah, jadi itu pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.